Ini ada sesuatu yang menarik banget. 8 Desember, Jepang Jepang kena gempa. Gempa cukup besar. Aku kalau nggak salah sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam. Itu langsung dikeluarkan peringatan dini bahwasannya gempa itu memicu tsunami 3 meter. Maka semua orang-orang disuruh naik ke atas. Betul. Lalu kemudian beberapa menit lagi diklarifikasi, enggak, cuma 60 sampai 70 cm aja. Atau diklarifikasi lagi, oh cuma 30 cm aja. Dan di waktu itu juga, di tengah malam itu juga, itu semua pemerintahnya itu turun. Turun lalu kemudian di TV mereka menenangkan orang. Ini yang akan kami lakukan, ini yang akan kami terus kemudian mitigasi dan segala macam. Kita lambat banget. 2 pekan mereka ngeliat dengan mata mereka, bahkan sudah ada pernyataan-pernyataan. Aku bilang ini, Mbok ya kalau nggak pinter minimal mulutnya dijaga. Jangan sampai ngomong ini cuma viralnya cuma di media sosial doang. Lah, Ya. ini gimana ceritanya media sosial viral? Dan ingat loh, pertama tadi Mas sudah sampaikan BMKG udah ngasih tahu. Sebelumnya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu itu Vietnam kena, Thailand juga kena, dan semua udah kena, dan kita sudah tahu arahnya ke Indonesia. Betul. Kita udah ngerti, tapi ya masalahnya itu aja sih menurutku, ignorance sih sebenarnya. Apakah berdosa ketika negara, ketika pemerintah tidak melindungi hutan, Ustadz? Bukan dosa lagi menurutku sih, tapi itu dosa besar. Karena gini, kenapa kita katakan dosa besar? Karena dosa itu tergantung efek daripada efek daripada hasil dari dosa itu. Contoh misalnya kayak gini ya misalnya ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang pembunuhan, itu 1 orang yang mati. Iya. Tapi kalau kita bicara tentang misalnya ya, pengerusakan hutan, itu bukan 1 orang yang mati loh. Dan bukan hari itu. Tapi akan terjadi terus-menerus. Nah ini problematikanya. Makanya Rasulullah itu dalam perkara-perkara kecil aja. Misalnya ketika ada sumber air itu dirusak, itu aja Rasul udah katakan itu adalah nggak boleh, itu adalah dosa. Ketika ada pohon misalnya itu memberikan kehidupan bagi orang, itu aja harus dijaga. Dan di dalam Islam, coba bayangin ya, kita nggak bicara hutan nih, kita bicara 1 pohon. Rasul bilang begini, kalau kamu lihat hari kiamat, misalnya nanti Mas Rory ngelihat matahari terbit dari sebelah barat, misalnya ya. Dan Mas Rory, kata Rasulullah, masih megang 1 bibit kurma, maka tanamlah bibit kurma itu. Itu belum terlambat. Kenapa? Karena itu akan memberikan efek yang sama seperti orang menanam pohon di sebelum hari kiamat. Karena yang penting niatnya dan penjagaannya. Dan Rasul bilang begini, siapapun yang nanam tanaman, orang muslim, dan dia menjaga tanaman itu, apalagi tanamannya berbuah, maka apapun yang dilakukan oleh tanaman itu, buahnya ketika dinikmati oleh binatang, dia dapat pahala. Ketika daunnya dimakan oleh orang, dia dapat pahala. Ketika dipakai untuk jadi naungan, dia dapat pahala. Jadi pohon itu sudah jadi kayak sedekah jariah. Dan problemnya lebih besar lagi, bukan problem, kesempatannya lebih besar lagi sekarang. Aku pernah dapat orang ngitung, katanya 1 pohon berusia 5 tahun, itu dengan naungan tertentu, itu memproduksi oksigen yang kalau itu dikuantifikasi dengan rupiah, itu 11 juta per hari. Wow. 11 juta 1 per hari, pohon. 1 pohon. Makanya aku ketika di rumah misalnya, ketika aku di Bogor, aku bangun satu site. Di site itu ada 1 pohon, sengon, sama 1 pohon pohon ini, pohon roti itu apa ya yang buahnya pohon sukun. Oh, sukun. Sukun. Ya. Jadi bread Lebar-lebar tree tuh. kan. Iya, betul. Ya. Jadi pohon sukun yang sudah gede gitu sama pohon sengon. Aku potong 2 pohon. Untuk potong 2 pohon itu aku ganti dengan sekitar 8 pohon. Untuk supaya aku nggak merasa berdosa karena aku sudah ngambil dari situ. Apalagi pohon-pohon tertentu kayak misalnya pohon beringin misalnya. Itu kan pohon beringin kan untuk narik air, pompa air. Nah, sedangkan berapa banyak terus kemudian pohon-pohon kayak gitu. Terus dibilang sawitnya juga pohon. Iya, kata adikku juga gitu. Itu kan sawit juga pohon. Nah, cuman gini itu aku bilang, Mbok ya kalau nggak pinter, Mbok ya belajar dulu. Jangan ngomong dulu gitu maksudnya.